Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-33, 13 November 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tentu mengenal banyak orang besar dan terkenal yang meraih sukses dalam hidupnya. Tentu mereka meraihnya dengan tidak mudah. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Ada banyak rintangan dan halangan di depan mereka. Mereka berhasil karena menghadapinya dengan tekun, setia, dan tahan uji.
Ketekunan, kesetiaan, dan tahan uji merupakan sikap yang dibutuhkan untuk meraih cita-cita atau memperjuangkan sesuatu dalam hidup. Tanpa itu semua, usaha dan perjuangan akan berhenti di tengah jalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajak kita bertekun. Kalau kamu bertekun, kamu akan menyelamatkan hidupmu. Ada banyak tantangan yang siap menghadang kita sebagai orang beriman. Mulai dari serangan terhadap ajaran yang kita yakini, sampai kepada cara hidup kita sehari-hari sebagai orang beriman. Tantangan itu bisa menjauhkan kita dari jalan menuju Allah. Pelan-pelan kita tidak mau lagi mengikuti jalan Yesus. Maka dalam situasi seperti itu, kita diajak oleh Yesus untuk bertekun, untuk selalu setia, tahan uji, supaya kita senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan dan di dalam jalan Tuhan Yesus sendiri. Jangan mudah goyah melihat situasi dunia saat ini yang begitu membuat kita terpesona dengan hal-hal duniawi. Maka marilah kita bertekun dalam iman. Karena itu kita akan diselamatkan. Maka sekali lagi kita bersama-sama untuk senantiasa tekun dalam iman, setia, dan tentunya tahan uji dalam menghadapi situasi apapun yang kita jumpai. Semoga dengan permenungan singkat ini iman kita semakin dikuatkan. Ya Yesus yang Maha Baik, berilah kami rahmat kesetiaan untuk mengikuti jalan-Mu. Tolonglah kami bila kami berada dalam keadaan sudah tak berdaya dan putus harapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.